Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Hari ini kalian bersama Bu Eno akan belajar gambar cerita untuk muatan SPDP tema 2 subtema 3. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik ya. Nah, apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita sering disamakan dengan gambar ilustrasi. Yuk kita ingat kembali ciri dari gambar cerita. Ciri yang pertama adalah gambar cerita terdiri dari gambar dan teks tulisan. Dan ciri kedua adalah memuat lebih banyak gambar daripada teks tulisan. Fungsi dari gambar cerita yang pertama adalah memperjelas alur cerita. Kedua, menyampaikan pesan dengan lebih mudah. Ketiga, menarik minat untuk membaca. Dengan adanya gambar, maka sebuah cerita bisa lebih menarik. Dan yang terakhir adalah menambah nilai keindahan. Contoh gambar cerita. Yang pertama adalah cerita bergambar yang sering disingkat dengan cergam. Contoh kedua adalah komik. Cerita bergambar dan komik memiliki persamaan dan perbedaan loh. Persamaan antara cerita bergambar dan komik adalah gambar-gambar yang ada memiliki urutan jalinan waktu untuk menyampaikan pesan atau cerita. Sedangkan perbedaannya adalah cerita bergambar memiliki gambar yang berfungsi sebagai pelengkap sebuah cerita, sedangkan gambar pada komik berguna untuk menceritakan peristiwa atau cerita itu sendiri. Perhatikan gambar komik. Tokoh-tokohnya saling berbicara sehingga bisa menyampaikan pesan kepada pembaca. Contoh gambar cerita selanjutnya. Yang ketiga adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan ukuran suatu benda dan berguna untuk menyampaikan pesan, kritikan, atau sindiran terhadap peristiwa yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Contoh keempat adalah poster. Poster merupakan gambar yang disertai dengan tulisan dan berguna untuk menyampaikan pesan, iklan, atau ajakan terhadap masyarakat. Sudah paham ya? Kita bisa membuat gambar cerita dengan langkah-langkah pembuatan seperti berikut ini. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema bisa diambil dari kejadian-kejadian di sekitar kita, misalnya tema persahabatan, keluarga, atau menangkal COVID. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Alat bahan yang disiapkan, pensil, penghapus, kertas gambar, penggaris, serta alat pewarna. Yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Sketsa merupakan rancangan gambar yang belum lengkap atau belum sempurna. Dan langkah terakhir adalah menyempurnakan gambar. Caranya dengan menghapus bagian yang tidak perlu, merapikan gambar, dan mewarnai gambar. Nah, berikut ini disajikan contoh dari sketsa. Perhatikan gambar ya. Sketsa merupakan gambar yang belum utuh, belum sempurna, atau belum lengkap. Supaya lebih menarik lagi, kita perlu menyempurnakan sketsa dengan cara merapikan gambar, menghapus bagian yang tidak perlu, serta mewarnainya. Untuk menyempurnakan gambar, maka kita perlu merapikan sketsa dan mewarnainya. Ada beberapa teknik pewarnaan yang akan kita pelajari. Simak ya. Ada dua teknik pewarnaan yang akan kita pelajari. Teknik yang pertama adalah teknik pewarnaan basah, dan yang kedua adalah teknik pewarnaan kering. Perbedaannya adalah terletak pada adanya bahan pengencer. Pada teknik pewarnaan basah, butuh bahan pengencer, sedangkan teknik pewarnaan kering tidak butuh bahan pengencer. Nah, teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah merupakan pewarnaan yang membutuhkan bahan pengencer. Bahan pengencer itu bisa air ataupun minyak.
Beberapa contoh alat pewarna dengan teknik pewarnaan basah. Yang pertama adalah cat air, butuh pengencer air. Yang kedua, cat minyak, butuh pengencer berupa minyak. Yang ketiga, tinta bak atau tinta Cina, yang biasanya membutuhkan pengencer berupa air. Selanjutnya, teknik pewarnaan kering. Teknik pewarnaan kering merupakan pewarnaan yang tidak butuh bahan pengencer. Contoh alat dengan teknik pewarnaan kering. Yang pertama, pensil warna, spidol, krayon, dan oil pastel. Krayon dan oil pastel itu berbeda ya. Krayon merupakan pewarna yang terbuat dari lilin, sedangkan oil pastel terbuat dari minyak dan lilin. Oke, kalian sudah selesai belajar tentang gambar cerita. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik ya. Sampai jumpa, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.